Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ya, ntar aja slide share-nya nanti saya kasih kode. Biar saya sapa dulu, saya ingin open mic ya, kita ngobrol sebentar ya. Oke, makasih. Alhamdulillah. Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Apa kabar ayah bunda semua ya? Alhamdulillah, yang saya hormati, yang juga kita doakan mudah-mudahan Allah selalu merahmati ya yayasan dengan segenap jajarannya, kepala sekolah. Mungkin ya ini kabarnya yang dari Bu Yuni, kita ngumpul bareng nih sore ini ya, mungkin dari PAUD barangkali gitu sampai SMP ya. Betul ya, jadi ini semua jenjang pendidikan ngumpul bareng sore ini, betul ya. Sehingga nanti isunya mungkin juga cukup beragam ya, mudah-mudahan Bu Hasni bisa melihat isu-isu yang lebih bersifat semua orang atau semua orang tua concern gitu ya, walaupun tentu dalam konteks usia perkembangan pasti punya ciri khas ya. PAUD isunya apa, TK, SD. Mungkin kalau PAUD sama TK saya kira mirip lah. SD dan SMP mungkin agak beda dikit gitu ya. Sehingga nanti mungkin di diskusi bisa kita lebih spesifik gitu. Oke. Kemudian juga matur nuwun, ini orang tua yang sudah hadir, saya nggak tahu dari sekian banyak orang tua yang diharapkan bisa silaturahmi bareng sore ini sudah berapa persen ya yang bisa terhubung sore ini ya. Mudah-mudahan Allah rahmati kita, mudah-mudahan kita semua terhubung dengan niat terbaik, hadir sore ini sebagai simbol bentuk tanda cinta kita pada anak-anak kita, tanda optimisme kita untuk bekerja sama merespon situasi yang tidak mudah ini. Baik, saya sapa ayah bunda aja deh ya, para guru juga ayah bunda kelihatannya gitu ya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, ini sudah berapa bulan ya, mungkin setengah tahun ya kita belajar dari rumah. Bahkan untuk beberapa siswa ya seperti kelas 7 ya, kelas 1 itu mereka belum bertemu dengan lingkungan fisik sekolah ya. Mereka belum ketemu teman, belum ketemu guru. Pokoknya sekolah tuh di rumah gitu ya. Karena di tahun pertama mereka sekolah kondisinya sudah pandemi. Ya. Kita semua menyadari situasi ini ya sebagai situasi yang tidak normal sebenarnya ya. Jadi secara sadar, kita sadar betul di tengah situasi yang tidak normal ini adalah normal kalau kita bereaksi stres gitu ya, bereaksi tidak normal. Jadi para ahli itu mengatakan dalam situasi tidak normal adalah normal kita berperilaku tidak normal gitu ya. Artinya dalam situasi yang berubah ini gitu, itu sendiri sudah merupakan situasi yang memicu kita untuk beradaptasi ya. Mungkin kita sedikit cemas, sedikit takut, sedikit kurang bahagia, sedikit kehilangan konsentrasi ya. Kita sedikit tension, tegang gitu ya. Karena perubahan terjadi di banyak sisi. Mungkin kehidupan finansial terpengaruh, kehidupan sosial terpengaruh. Di tengah situasi yang tidak normal ini, normal kalau kita merasa berat gitu. Jadi kita semua ngumpul hari ini dalam rangka untuk saling menguatkan ya. Situasi yang tidak mudah, situasi yang sulit ini tidak bisa kita hadapi sendiri. Kita perlu saling bertemu, kita tetap perlu saling terhubung ya. Komunikasi antara guru dan orang tua, antar guru, termasuk antar siswa dan guru dan orang tua. Nah, karena itu terima kasih ya matur nuwun untuk Ibnu Mas'ud ya yang sudah memfasilitasi kita buat ngobrol walaupun waktunya nggak banyak. Saya berharap sekali Allah curahkan pertolongannya ya sehingga di balik waktu yang sedikit ini ada banyak hal yang bisa kita lakukan setelahnya. Oke, jazakumullahu khairan bi ahsanil jaza Bu Yuni ya
yang sudah jadi jalan silaturahmi. Dan kemarin Bu Yuni sempat sharing sama saya apa aja yang menjadi isu atau keluhan orang tua. Tapi saya masih ingin mendengar secara langsung ya. Masih ingin mendengar secara langsung dari 1 atau 2 orang tua. Kira-kira untuk tujuan positif apa kita ngobrol sore ini? Apa yang ingin diperoleh lewat sesi singkat hari ini? Boleh? 1 ayah, 1 bunda? Raise your hand. Apa yang paling ingin didapat melalui silaturahmi sore ini? Admin, boleh open mic sebentar ya? Saya ingin mendengar 1 atau 2 dari ayah bunda kita, sehingga kita bisa terhubung dengan lebih real ya. Apa hal positif apa yang paling ingin kita bincang, yang paling ingin kita bawa gitu setelah ini? Oke Ibu, ini sedang mencari raise hand-nya. Oke Ibu, ini ada 1 yang raise hand. Ada? Nggak ada? Ada 1. Ada Bunda, ada Bunda. Mungkin moderator bisa bantu? Ada Atas Bunda. nama? 1. Ada tangan yang Nama Redmi itu. Redmi, Bapak atau Ibu Redmi? Iya, itu. memberi tanda? Ya. Oke. Atau boleh chat ya? Oke Sudah. deh. Oke, saya asumsikan ada yang Aktif. sedang ngechat aja deh ya. Oke. Nah, biarlah kita terhubung dengan maksud-maksud positif kita ya. Untuk maksud positif apa kita terus membekali diri menghadapi atau melewati pandemi yang kita juga nggak tahu akan berakhir kapan. Kemarin mungkin kita sempat optimis ya, bulan September kayaknya masuk gitu ya. Tapi kondisi mengatakan situasi pandemi belum melandai, bahkan memuncak ya. Kita harus melihat angka ribuan gitu, angka ribuan yang menjadi kasus setiap harinya, pertambahan kasus, dan itu artinya kita juga tidak tahu pasti sampai kapan kita akan menikmati peran ini. Nah, oke. Di tengah situasi yang tidak normal ini, mungkin beberapa orang tua sudah ada yang mulai ngantor, ya, bekerja dari kantor. Sementara anak-anak masih belajar di rumah. Jadi ayah bundanya kerja di kantor, situasinya juga nggak terlalu safe, nggak terlalu aman. Anak sekolah di rumah, ya. Ini tentu bukan kondisi ideal, gitu ya, bukan kondisi ideal. Atau beberapa orang tua yang lain masih kerja dari rumah, ya, semua peran tumplek-blek di rumah, termasuk mendapat profesi baru yaitu jadi guru. Sementara kita belum pernah belajar bagaimana cara jadi guru, ya. Bagaimana menciptakan setting pendidikan yang oke, bagaimana jadi guru yang baik, bagaimana jadi guru yang nggak galak, ya, gimana jadi guru yang bisa memotivasi siswa agar tetap punya orientasi prestasi. Tuh, bayangkan. Nah, ini kan bukan situasi yang mudah, ya, butuh empati dari guru, juga butuh penerimaan diri dari semua, ya. Anak-anak juga stres. Ya, hasil survei KPAI itu mengatakan bahwa lebih dari 67% anak-anak, lebih dari 70% anak-anak itu mengaku tidak bahagia belajar di rumah. Ya. Ya, mungkin banyak sekali faktor yang menyebabkan mereka nggak happy belajar di rumah. Mereka terisolasi, kehilangan teman, mereka kehilangan rutinitas, ya, rutinitas sosial, berteman, ketawa, cekikian, ke kantin, ya, bercanda, ketemu teman akrab, ketemu guru favorit, gitu, atau ketemu guru yang lucu, atau juga guru galak, ya, tapi itu menciptakan satu kehidupan emosi yang hilang saat ini, ya, mereka terisolasi. Mereka juga terhambat dalam bersosialisasi, mereka nggak bisa bermain secara natural. Sementara di rumah nggak ada mainan, ya. Mereka pilih gadget, tapi setiap hari berantem, dimarahin. Setiap pegang gadget dimarahin, setiap pegang gadget dimarahin. Tapi juga nggak ada alternatif mainan yang bisa menggantikan aktivitas bermain mereka yang alami. Misalnya seperti itu. Karena itu kita jadi semakin mengerti
nggak bisa lagi kita merespon ini dengan semau kita, ya. Karena kita tahu semua sulit, anak-anak sulit, kita sendiri sulit, para guru juga sekaligus berperan sebagai orang tua, juga sangat ingin mendampingi anak-anak. Saya percaya sekali ya, guru-guru kita ya, sangat peduli dan ingin sekali tahu bagaimana caranya mereka tetap bisa memotivasi siswa dari dunia maya. Bagaimana mereka tetap bisa dipahami konten pembelajarannya melalui media-media daring ya. Saya melihat banyak guru kreatif saat ini membuat media pembelajaran yang asik ya untuk menjamin bahwa ketiadaan kehadiran secara langsung itu tidak mengurangi peluang anak-anak untuk memahami konten belajar dengan baik ya. Nah, evaluasi pembelajaran dan lain sebagainya juga menuntut kreativitas yang sungguh luar biasa. Nah, oke. Setidaknya sambil kita menyadari bahwa situasi ini sulit dan kita semua berpikir untuk saling memudahkan, ya kan gitu. Kalau kita tahu situasinya sulit kan nggak ada cara lain kecuali berniat untuk saling memudahkan. Gimana caranya saya bisa memudahkan anak saya? Gimana caranya saya bisa memudahkan guru? Guru berpikir gimana caranya saya bisa memudahkan orang tua? Gimana caranya saya bisa memudahkan siswa saya? Ya, nah kita nggak usah nuntut siswa. Gimana siswa caranya memudahkan orang tua? Ya kalau yang sudah SMP boleh lah. Tapi kalau yang PAUD, TK ya jangan. Ya semata-mata mereka menerima gitu ya. Gimana caranya memudahkan? Saling memudahkan. Nah, insya Allah forum-forum seperti ini adalah jalan bagi kita untuk saling memudahkan. Ya, kita bisa saling menyampaikan ide ya. Kemarin Bu Hasi sempat ngisi daring ini di SMP Aulia, Al-Aulia Balikpapan, itu follow up-nya adalah membuat task force, gugus tugas orang tua dan guru. Jadi orang tua dan guru bersepakat untuk memfollow up-nya dengan membuat gugus tugas. Sehingga nanti ada hal yang lebih real lagi yang dilakukan untuk membuat orang tua ini lebih mudah dalam menyampaikan dan memotivasi anak-anak di rumah, dan guru juga lebih mudah ya untuk menyampaikan apa yang menjadi idenya sehingga terhubung. Oke. Nah, saya nggak tahu ide apa lagi yang bisa kita lakukan. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah, setidaknya ada 2 isu ya, sebenarnya banyak ya, tapi biarlah kita buat 2 aja ya. Ada 2 isu yang penting untuk kita sentuh ya dalam memainkan peran sebagai guru di rumah ya, sebagai bentuk niat kita untuk saling memudahkan, ya, memudahkan anak-anak kita, juga menolong diri kita sendiri. Saya kira kita semua setuju bahwa tidak ada yang iseng dari apa yang Allah izinkan terjadi. Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu salah satu potongan doa di surah Ali Imran ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan sesuatu itu batil, salah, ya. Nah, pasti dia bermakna, pasti ada maksudnya gitu ya. Nah, termasuk bagaimana kita dipaksa menjadi guru di rumah. Tentu Allah punya maksud baik, ya. Kita jadi mulai melihat, kira-kira nek jadi guru ki aku wangun orang gitu ya. Aku kalau jadi guru nanti dipanggil anakku guru galak, ya. Apa guru ramah atau guru apa? Mohon maaf, ya. Oke, jadi ya ini salah satu seni ya pembelajaran daring. Ini juga dialami oleh anak-anak kita ya. Mereka kadang greget gitu. Ini suara gurunya kok hilang gitu ya. Entah masalah sinyal, entah masalah kuota. Terus ada yang mengeluh suaranya putus-putus gitu. Terus yang lain juga memberi atensi ya. Ya inilah seninya. Ya nggak apa-apa. Yuk kita sadari, dan ini salah satu tantangannya yang butuh penerimaan juga gitu ya. Oke, jadi tadi saya sampai di mana? Iya, 2 isu ya, 2 isu, dan karena ini semua punya makna ya. Karena itu salah satunya adalah bagaimana orang tua mulai mengklaim bahwa selama pandemi ini Allah pengen kita belajar jadi guru yang lebih baik bagi anak-anak kita. Jadi mungkin kemarin waktu dia SD kita gak terlalu serius jadi guru buat dia. Sekarang dia udah SMP, dia pengen lihat gimana sih kita kalau jadi guru gitu ya. Mungkin yang TK juga gitu ya, pengen lihat mamanya gimana kalau jadi guru SD gitu ya. Selain itu Allah juga ingin kita belajar untuk
lebih objektif mengenal sebenarnya selama ini kita ini dikenal anak kita itu seperti apa. Ya, karena sekarang lebih intens gitu ya, sehingga kita juga punya waktu untuk memperbaiki diri. Setuju ya? Jadi kita semua mendapatkan ruang laboratorium hidup untuk belajar, menyadari kemampuan kita dalam mendampingi, menjadi guru, ya, mengevaluasi, memotivasi, itu saatnya sekarang. Nah, nggak masalah, mungkin ada yang sudah siap. Oh, anaknya ngefans. Oh, mama jadi guru lebih keren daripada bu guru, misalnya. Ada nggak tuh, ya? Yang TK misalnya, oh aku lebih senang belajar di rumah deh, gitu. Atau yang sebaliknya, aduh ya Allah, hancur hatiku kapan masuk sekolah, mama kok galak banget, gitu ya. Aku bukannya tambah dong, ya, tapi tambah sedih, gitu. Nggak tahu lagi mau gimana, gitu. Nah, ya, apapun yang terjadi, ya, semua kita terima sebagai satu data yang menjadi umpan balik kita untuk memperbaiki diri dan melengkapi diri kita. Oke, nah kira-kira gitu ya. Nah, dua isu yang tadi yang sempat saya singgung di depan adalah isu pertama terkait dengan kondisi pandemi yang memang rentan stres. Ya, maka kita harus belajar menjadi orang tua yang mampu memodelkan perilaku pengelolaan stres yang baik pada anak-anak. Ya kan? Ya. Jadi kondisi stres ini kan kesempatan kita untuk melatihkan dan mengajarkan pada anak-anak iki loh carane ngelola stres gitu loh. Piye carane? Aku tuh sebel belajar di rumah begini ya, terisolasi, nggak bisa sosialisasi, keluar nggak boleh, di rumah nggak nyenengke gitu misalnya. Ibu juga gitu. Ya, orang tua ada di rumah, anak-anak belum tentu bahagia, orang tua kerja from office, anak-anak juga mengeluh gitu ya. Nah, situasi ini mengatakan pada kita ada hal yang harus kita teladankan, ada hal yang harus kita contohkan, ada hal yang harus kita kembangkan, yaitu kemampuan mengelola stres. Oke. Nah, untuk kemampuan mengelola stres ini, apa yang terjadi pada kita? Coba lihat. Mungkin ada orang tua yang kalau mendampingi anak belajar itu anaknya emosi gitu. Anaknya emosi, mangkel gitu ya. Oh, aura kerungu, bu guru nggak kedengeran suaranya gitu. Terus banting gitu bukunya ya. Mending kalau bukunya yang dibanting, HP-nya gitu misalnya ya. Nah, kira-kira orang tua gimana gitu menghadapi ini? Ya, kemudian misalnya apalagi kita capek baru pulang dari office, dari kantor. Pekerjaan hari ini nggak menyenangkan, padahal di rumah anak kita belajar tanpa pendampingan kita. Pulang belum sampai rumah, anak kita udah jerit-jerit, "Ma, ini tugasnya gimana caranya ini?" Nah, kita satu sisi lelah kita, sisi lain kita tahu bahwa dia juga wajar kalau meminta pendampingan karena memang dia belajar selama seharian tanpa pendampingan. Situasi-situasi seperti ini mungkin akrab ya, saya nggak tahu beberapa. Ada mungkin yang sudah cukup mahir mengelolanya. Alhamdulillah Bu Hasni, ya dalam kendali. Tapi mungkin ada yang ya Allah ya Robbi gitu, benar-benar bikin gitu ya. Ya, belum lagi mungkin isu kerjasama orang tua. Ya, kita bersyukur kalau ayah terlibat sama baiknya dengan ibu. Tapi mungkin ada saatnya pasangan kita nggak terlibat gitu, sibuk dengan urusannya sendiri misalnya. Ini juga menambah stres kita. Nah, apapun yang kita alami, saya nggak tahu persis apa itu, tapi mengelola stres menjadi wajib hukumnya. Tanpa ini, tanpa menyadari stres yang kita alami, menerima stres kita sendiri, mengelolanya seefektif yang kita bisa, proses pembelajaran di rumah nggak akan memberikan kebahagiaan. Yakin. Karena apa? Karena suasana hati itu merusak segalanya. Kalau suasana hatinya jelek, ya ayah ibu suasana hatinya jelek, nggak mood, marah-marah, ya uring-uringan, maka jatuhnya ya kita nggak usah ngomong teknik lain. Bagaimana caranya membuat suasana belajar di rumah itu menjadi lebih kondusif? Karena resep-resep lain jadi nggak berguna. Siapa yang bisa belajar nyaman? Kalau hawa di dalam rumah itu udah panas aja, udah bikin gitu ya. Nah, dan kita tahu emosi itu menular. Nah, berdasarkan hasil riset di Med Institute, nanti boleh dibuka, Med Institute, MATH, dia mengatakan emosi ya yang terkirim dari gelombang elektromagnetik dari jantung kita, itu diameternya itu keluar dari badan kita tuh 5 meter.
Nah, begitu kita menuntut, kita marah, kita jengkel, kita nggak terima gitu, seret, dia langsung terkirim ke orang-orang terdekat. Makanya wajar kalau kita bisa merasakan, misalnya masuk ke satu rumah, ih adem ya, enak ya, gitu ya. Sebelum kita tahu apa yang terjadi di rumah itu. Karena memang emosi kita bisa merasakan gelombangnya, ya, gelombang yang terkirim itu. Ya, yang dia akan bertemu dengan apa namanya, gelombang perasaan kita, gitu ya. Sama, mungkin kita ya kalau datang ke satu tempat kita bilang, ih angker ya, gitu kan? Dari mana kita tahu? Suasananya kan, hawanya gitu. Dan ilmu pengetahuan yang tidak apa namanya, ilmu pengetahuan saat ini yang berusaha untuk melihat sesuatu yang lebih renik itu sudah bisa berhasil melihat gelombangnya ya, sinar elektrik dan gelombang elektromagnetiknya itu. Jadi dan secara organ dia dikirim oleh jantung. Jadi kalau orang tua kemerungsung, banyak marah, banyak nuntut ya, banyak apalagi banyak kritik, banyak menghakimi, banyak ngasih khotbah gitu, ngasih ceramah, ya ceramahnya pakai dasar referensi dirinya sendiri. Mama itu dulu, kalau papa begini, tetapi hubungannya nggak hangat, justru yang terjadi adalah yang terkirim ke jantung anak-anak adalah perasaan semakin stres. Akhirnya apa yang kita sebut sebagai situasi pembelajaran yang menyenangkan nggak terjadi. Oke. Setuju ya? Ini isu pertama dan ini isu yang kita syukuri. Allah pengen kita menjadi orang tua yang lebih baik. Mudah-mudahan rahmat Allah hadir karena kita semua sadar bahwa ini adalah agenda kita. Nah, satu, sekarang gimana dong Bu Hasni caranya agar saya berlatih mengurangi reaksi emosi saya? Saya masuk ke dua hal, latihan. Nanti tolong boleh dievaluasi dua latihan ini ya, kita syiar ya, kita janjian. Yang pertama adalah latihan centering. Latihan memusatkan perhatian dan kesadaran. Caranya gimana? Setiap kita mau memulai aktivitas, dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain, itu ambil jeda sekitar 5-10 tarikan nafas. Allah. Kira-kira gitu ya. Jadi tarik nafas lewat hidung, isi ke perut. Ini yang disebut dengan pernapasan diafragma.